nasional untuk seluruh penonton Her World Indonesia. Jadi pada tanggal 30 Maret 1950, untuk pertama kalinya film Indonesia diproduksi oleh perusahaan Indonesia dan disutradarai oleh orang Indonesia. Film tersebut berjudul Darah dan Doa, karya Bapak Perfilman Indonesia yaitu Usmar Ismail. Dan untuk memperingati Hari Film Nasional di edisi super spesial ini, gimana nggak spesial ya? Karena hari ini kita nggak cuman kedatangan satu tamu saja, tetapi saya, Evelyn Ong, di Her World A Chat with Special kedatangan 3 artis tanah air. Yeay! Halo, halo! Hai! Ini hampir tangan aku pengen gini. Oke dong, biar ramai. Jadi buat Her World Indonesia, di depan kita sudah ada Adinia Wirasti. Hai. Kemudian juga sudah ada Enzi Storia dan Rachel Amanda. Hai. Gimana nih kabarnya? Dari Baik. kamu dulu deh, karena kamu paling dekat dari aku. Itu yang sudah aku khawatirkan gitu. Aku diposisikan di sini. Ini kan rolling, semua kebagian juga gitu. Aku alhamdulillah baik sih gitu. Gimana Adinia? Puji syukur baik. Mengarungi kemacetan Jakarta yang Betul, sekarang semakin makin macet ya. kacau aja. Cuaca juga kali ya kayak. Iya, Hujan terus. tapi demi perfilman Indonesia, darah dan doa harus selalu, Berat ya di awal. harus selalu diperjuangkan Ya gitu. betul, sesuai dengan film pertama. Nah, Amanda gimana nih Amanda? Sama idem. Biar gampang kan. Idem. Idem. Alhamdulillah baik dan ya sama sih demi Her World kita juga mengarungi kemacetan. Dengan darah dan doa sih. Darah dan doa untuk kesini. Gak apa-apa, disyukurin aja. Ingat kan zaman lockdown, kosong kan? Pengen kan, macet kan? Iya. Enggak sih. Aku juga dikira syutingnya, kok tiba-tiba diberhentiin kayak nggak mau Sedih lagi. gitu ya. Oke, kalau boleh tahu nih dari Amanda sendiri, kesibukannya apa nih untuk saat ini? Aduh, aku sibuk apa ya? Sibuk kemarin sih baru abis selesai promo film sebenarnya di awal tahun sih jatuhnya ini kan ya kemarin Februari awal Februari promo film terus sebenarnya lagi mempersiapkan tahun ini tuh sebenarnya mau sekolah lagi gitu. Bagus sekali aku kalau mendengar. Jadi Sekolah di mana nih? Sekolah di mana nih? sebenarnya pilihannya tuh udah di Belanda sih gitu. Cuman jadi sekarang titiknya lagi mempersiapkan untuk academic writing dan sebagainya karena kan ternyata it's another level juga. Jadi biar lancar lagi sibuk ngedrill esai sebenarnya. Ambil apa kalau belum tahu? Aku so far pilihannya entertainment communication. Oh wow. Gitu. Gimana Jadi, Kak Adinia, mungkin ada mau ditambahkan? Untuk yang mau kuliah di Amsterdam, kan sama-sama pernah di luar negeri juga nih. Iya, zaman dahulu kala. gitu. Jadi lagi sibuk itu, udah sih itu aja dulu untuk saat ini. Kan sebelumnya sempat sekolah tuh, ambil psikologi. Sama kayak Enzi juga kan, bukan kamu tertarik di bidang psikologi and holistic. Oke. Sebenarnya nanti ada satu lagi yang spesial sih, tapi masih on the way. Oke. Ya. Nah, kenapa dari psikologi, terus abis itu bisa ambil magister di Amsterdam? Oke. Jadi itu sebenarnya memang ketika dulu kuliah di psikologi dari tahun-tahun terakhir interestnya tuh memang ke arah psikologi sosial atau media gitu. Jadi memang dari awal tuh entah kenapa ya, so far sampai sekarang tuh belum kepikiran untuk jadi profesi yang klinis, yang menghadapi orang, tapi lebih tertarik di isu yang lebih mass gitu, ngomongin sosial, ngomongin media terutama. Ditambah waktu itu pernah ada matkul psikologi media memang di kampus gitu, yang akhirnya skripsiku juga berkaitan dengan psikologi media. Nah, setelah lulus tuh kan syuting dulu gitu kan, emang balik lagi di film kangen gitu, terus sambil nyari program apa sih sebenarnya yang berkaitan dengan psikologi media gitu. Nah kebetulan nyari-nyari si entertainment communication ini ngomongin tentang ya intinya adalah bagaimana media mempengaruhi kita berpikir, bagaimana media mempengaruhi segala macam situasi yang ada, mediumnya macam-macam, film, games dan sebagainya based on media psychology perspektif. Nah gara-gara ada description itu aku kayak apa nih kok judulnya media psychology perspektif gitu. Jadi so far memilihnya itu. Oke, tapi itu membantu kamu nggak sih dengan mempelajari dunia psikologi dengan di dunia peran?
Kayaknya unconsciously iya ya gitu. Maksudnya kalau secara sadar apakah Manda menggunakan teori psikologi dan enggak sih. Kayak gue udah kayak teori psikologi apa ya? Agak-agak lupa. Cuman secara aduh maaf banget dosen-dosen gue. Cuman Ini dosen-dosennya nonton nggak ya? Tapi salah satu hal yang aku rasakan kemarin kuliah psikologi yang mungkin nggak secara gamblang dibilang oleh dosen gitu adalah empathy sih. Jadi masuk di lingkup psikologi pun tuh membuat kita sangat terbiasa berempati sama semua orang. Yang kayaknya aku bawa kemudian di kerjaanku juga sebagai aktor gitu. Jadi ya udah gimana caranya berempati sama karakternya gitu, dari karakter-karakter atau orang-orang yang selama ini kita pikir oh penilaiannya seperti apa, oh A ya hitam gitu. Ternyata emang kalau belajar psikologi dan belajar berempati tuh lucu ya, maksudnya menarik banget. Orang-orang karakter tuh emang ranahnya nggak selalu salah, nggak selalu bener gitu loh. Non-binary ya. Everything is non-binary. Jadi itu sih yang membuatku kayaknya ya unconsciously jadi lebih mudah dalam berempati sih sama karakternya. Oke, I see. Menarik ya. Nah, kalau Adinia sendiri nih kan sempet syuting tuh dulu ya di Amsterdam. Nanti nanya-nanya makanya. Syuting. Sempat syuting di Amsterdam, terus sempat kuliah juga kan di New York ya, tentang perfilman Indonesia juga ya. Boleh ceritain juga tuh gimana sih sampai mau menimba ilmu sampai ke New York? Jadi sebenarnya the school is New York Film Academy, but it was in LA. Ada ya juga di New York, tapi pada waktu itu tahun 2007 masih kayak kenapa menjadi New York mahal banget ya gitu, kayak I think I'm just gonna go to LA instead of New York, even though industrinya sebenarnya emang lebih menarik yang mau aku kulik tuh sebenarnya di New York gitu, karena apparently they're very different from one another. But then, hey, I got a chance to study filmmaking in Hollywood, so kayak ya udahlah ya berangkat aja deh gitu. Cuman waktu itu memang memberanikan diri karena I was still very young as well, and I'm still very young now. We are. All of us. You are. Jadi waktu itu aku umur 19 tahun kalau nggak salah, terus akhirnya karena merasa aku perlu jadi lulus SMA and then I go straight into shooting for probably like four years gitu kan. Dan pada waktu itu kan industrinya belum kayak sekarang ya, maksudnya industri itu masih paling 1 tahun bisa 1 film gitu. 2 back to back tuh udah jadi aktor yang back to back tuh udah kayak yang wah gila lo berani banget lo ngambil back to back apa segala macam. Jadi it takes a lot of courage for actors to go from production to production in 1 year gitu. Dan pada waktu itu ya industrinya ya ampun 1 tahun tuh masih mungkin berapa 10 film kali, 14 gitu paling banyak atau 20 sekian gitu. Industri digital juga belum masuk, terus akhirnya aku memutuskan sebelum lebih jauh lagi di dunia film, I think I need to upgrade myself gitu. Nah itu juga sempat belajar tentang script writing. Scriptwriting. Yes. Kenapa sih itu begitu penting kamu pengen belajar tentang script writing itu? Because that's the whole Bible of filmmaking, I guess. I mean, if you want to tell a story, ya nomor 1 kan skripnya dulu kayak gimana gitu. Dan as an actor, sebenarnya aku juga bertanya pada diri aku sendiri, why do I want to study screenwriting? Karena do I want to be a writer? Do I want to be a screenwriter? Sebenarnya not necessarily. Sebenarnya untuk bagaimana sebagai aktor aku bisa membedah si skenario tersebut gitu. Jadi lebih memahami lagi lah ya. Secara struktur ya gitu. Cuman kan analisa skenario tuh kan nggak melulu soal struktur bertutur ceritanya, tapi juga the psychology of the character, the status quo of the world that we want to tell gitu. Jadi memang itu non-binary gitu, nggak hitam putih gitu. Jadi memang gray area-nya tuh memang harus terus ditelusuri gitu. So I think that's why I decided to upgrade myself gitu, to go to school. Pendek waktu itu benar-benar kayak hands-on 1 year study of screenwriting. I see. Terus juga sempat terlibat dalam serial internasional kan. Nah, apa sih yang membedakan dengan di Indonesia? Boleh di-sharingkan yang mungkin bisa mengimprove untuk perfilman Indonesia? Apa ya? Panjang ya? Sebenarnya summary aja. Sebenarnya sebetulnya ya, the international sets that I've been in, 99% tuh orang Indonesia, Bu. I see. Karena dibikinnya di sini juga gitu. Ada yang di luar, cuman ya paling Asia gitu ya. Sebetulnya yang kita perlu, bukan perlu sih,
justru nggak cuman melulu kita orang Indonesia yang harus belajar ke sana atau international set gitu, terus kita harus ngadepnya ke sana, nggak juga, karena I don't think you can't really incorporate what a US style production in an Indonesian production. Karena ya kita kalau mau bedain industri film Hollywood sama Indonesia jauh ya, mereka udah lebih dari 100 tahun gitu. Kalau kita kan masih toddler, masih ya nggak toddler sih, masih remaja gitu kali ya, industri film Indonesia. Jadi memang nggak bisa apa yang kita, misalnya gitu aku belajar produksi misalkan di LA gitu ya, terus udah gitu oke, berarti di Indonesia produksi harus gini nggak bisa kan, unionnya beda, law-nya juga beda, entertainment law-nya juga, culture-nya juga beda gitu. Jadi memang semuanya harus disesuaikan dengan rumah. I see. Dalam hal ini ya Indonesia gitu. Jadi memang nggak melulu kita harus belajar dari mereka, enggak. Kadang-kadang mereka juga gila ya, lo syuting film sebulan gitu. Kok bisa gitu kayak. Mereka menguntungkan secara Tapi buat mereka kayak I have no idea how you do that, man, gitu kayak. Jadi ada Q&A waktu itu menarik banget tahun 2009 or 8, I don't remember, tapi udah lama, di Asian American Film Festival, it was in San Francisco. Terus kami membawa 3 hari untuk selamanya. itu salah satu one of my favorite. Oh really? Yes. Oh really? Oh, I'm so glad. Nick, we did it. Well, anyways, 3 hari untuk selamanya itu adalah salah satu produksi film yang menurut aku sangat menarik dan matang sekali. We shot that film for 16 days. Wow. 16 pada saat itu ya? 16 freaking days. Pakai kamera celluloid. Waktu itu kamera celluloid itu namanya Aton, kita bilangnya AA. Dan kamera Aton ini kalau di roll bunyi. Saking tuanya. Gerak gitu. Megangin ini ya. Iya, Pak Yadi Yadi Sugandi, direktur fotografi, kalau dia lagi megang kamera ditutup kain hitam biar nggak terlalu berisik gitu. Dan as you can see, 3 hari selamanya kan dari awal sampai akhir kan dari Jakarta ke Jogja kita jalan aja terus gitu kan, it's a road movie gitu. Jadi memang waktu diputar di sana, terus ada Q&A, terus kayak berapa hari syutingnya, apa segala macam, it was 16 days, so everyone was like, wow. Ya kayak kita tadi. How did you do it? Kayak kita tadi. Kayak serius kan? How did you do it gitu? You make a feature film, a road movie in 16 days with a 35 millimeter film gitu. Jadi memang sebenarnya kalau belajar atau dari kita sebenarnya jadinya saling belajar sih. I see. Gitu. Ini ngomongin internasional ya, Amanda nih setahu aku sempat menjadi juri di Jogja Netpack Asian Film Festival. Wih. Gimana tuh? Boleh ceritain nggak? Paling Tahun berapa itu? Tahun berapa ini? Aduh malu deh. Kok malu sih? Sharing dong. Seneng tapi maksudnya karena ini sangat pengalaman baru dan kadang juga masih ada punya perasaan inferior kayak udah jangan jadi juri sih gitu. Maksudnya masih masa sih gitu. Cuman again seneng juga, maksudnya sangat seneng karena ini jadi kayak proses belajar banget sebenarnya gitu. Kayak apalagi biasanya ke JAF tuh aku jadi anak ngemper gitu loh yang biasanya datang nonton Tiba-tiba jadi juri. Tiba-tiba gue disuruh menilai gitu. Tapi ya itu dia kayak jadi belajar lagi tentang kebetulan aku dapat kategori ini kan Lights of Asia, jadi dia film pendek se-Asia gitu ya. Jadi belajar lagi tentang apa sih memang tren film sekarang gitu. Kayak misalnya dari pengalaman kemarin, kebetulan aku kemarin tuh bertiga gitu sama Mas Teddy, Suryatmaja sama Ho Yu Hang dari Malaysia. Seru banget. Makanya aku kayak seneng banget jadi ngerasa ajari aku. Polar opposite filmmaker gitu ya, Ho Yu Hang sama Teddy Suryatmaja. Kita bertiga tuh akhirnya beneran discuss tentang dengan film-film yang kita tonton. Jadi bukan cuma dari sekedar apa yang kita juriin, tapi juga di luar itu kan kita banyak ngincer film lain kan, kayak mumpung JAF gitu, banyak film-film menarik yang diputar. Ya dari situ, dari mereka pun aku juga belajar, ternyata selalu ada tren-tren baru dalam film, kayak misalnya bagaimana sekarang mix media juga jadi lebih banyak yang bikin, dan itu aku banyak belajar juga dari Mas Teddy dan dari Ho Yu Hang juga gitu. Sama pengalamannya ya itu sih, kembali merayakan apapun departemen kita ya, misalnya aktor, filmmaker, costume designer dan sebagainya tuh ya udah pada akhirnya merasakan kembali
euforianya gitu. Euforia dimana kita sama-sama suka film gitu loh, dan dimana kita sama-sama belajar, sharing, bertukar apa istilahnya ya, kayak bertukar produk lah gitu. Kayak aku jadi tahu, oh oke, ini film terbaru dari Jepang seperti ini sekarang gitu. Dan buatku bukan cuman hanya kemudian kayak oke, ini yang bagus, ini yang enggak gitu, tapi belajar juga dari produksi, dari film pendeknya. Aduh, acting performance-nya film pendek ini bagus banget, kok bisa ya dia bisa menampilkan performa nuance dan baik seperti itu gitu. Jadi yang menyenangkan dari menjadi juri dan mungkin di luar menjadi juri, datang ke JAV sendiri tuh itu sih diskusinya, belajar banyaknya gitu. Experience-nya. Dan belajar sih. Dan makin ngerasa aku tuh masih harus banyak belajar sebenarnya sebelum menjuri lagi. Nanti ya saya mau belajar dulu gitu. Nggak apa-apa kan, nggak boleh stop learning. Benar. Nah waktu pada saat jadi juri kan, itu kan untuk se-Asia, kategori se-Asia. Kamu ngerasa nggak sih setiap negara itu punya ciri khasnya masing-masing dalam membuat film, entah itu dari alur ceritanya, entah itu dari actingnya mereka atau gimana, ada originalitas nggak sih dalam setiap negaranya tersebut? Oke, di satu sisi pasti ada ya, maksudnya karena kan kita ngomongin culture yang beda-beda gitu ya, maksudnya ya dari budaya, kemudian lingkungan, landscape-nya mereka kan otomatis membuat mereka juga punya culture yang berbeda-beda gitu. Tapi yang menariknya di sisi lain, namanya juga sama-sama human, jadi kayak ada satu benang merah yang ternyata di negara ini juga isunya kurang lebih mirip ya sama kita gitu. Mungkin cara mereka nanggepinnya beda gitu, tapi kadang-kadang itu dia ya, menurutku juga kayak kekuatan film gitu ya, menunjukkan bahwa kita tuh sebenarnya punya isu yang mirip dengan cara penyelesaian yang beda-beda, tapi di saat yang sama ketika kita nonton filmnya tuh akhirnya we're human after all, dan kita semua tuh sama gitu loh. Jadi itu sih yang menyenangkannya nonton film dari let's say Filipina atau dari Vietnam gitu, yang secara masih sama-sama Southeast Asia, punya kultur yang mirip-mirip tapi punya bahasa yang beda gitu. Buat aku tuh menariknya itu sih gitu, dari melihat perbedaan tapi kesamaan juga sekaligus gitu. Thank you udah sharing loh. Padahal tadi malu-malu panjang loh jawabnya. Oke, thank you Amanda. Nah sekarang buat Enzi nih. Nah Enzi juga menarik loh kuliahnya. Sebenarnya tadinya tertarik buat ngambil teknik kimia, tapi ended up ambil business management. Kenapa tuh? Iya komedi sih. Kenapa? Cerita dong. Gak emang kayak orang. Such a character. Iya. I mean, you in yourself is such a character that we need to make a movie out of. Please do Kak. Ada yang emang hidup aku teknik kimia, terus tiba-tiba business management. Business management, oke. Iya, emang lucu ya, kadang-kadang banyak plot twistnya kehidupan tuh. Cuman mungkin gini, kayak itu kan pilihan untuk menjadi teknik kimia, ambil jurusan teknik kimia itu 2009-2010 ketika emang aku masih SMA. Terus sesimpel kayak gue tertarik banget sama kedokteran, gue tertarik banget sama yang berhubungan sama kimia. Aduh, kalau dia jadi dokter, aku mau jadi pasiennya setiap hari sakit ya. Jangan menurut aku. Aku suka iseng. Ada serem ya. Jangan. Nggak, maksudnya ya itu waktu itu apa ya, sebuah mimpi Enzi di masa remaja aja. Cuman pada saat itu kondisinya memang tidak memungkinkan untuk aku langsung kuliah gitu. Kayak aku sempat kena autoimun, terus juga ada perubahan perekonomian keluarga juga yang memutuskan dari aku untuk mengambil sikap untuk tidak melanjutkan kuliah dulu. Jadi setelah 9 tahun berlalu, 2019 aku baru akhirnya mulai ngerasa aku siap untuk emang gue tuh suka belajar gitu. Dan gue ngerasa ini tuh penting bukan buat siapa-siapa, tapi buat menambah value diri aku gitu di pekerjaan aku. Nanti kalau misalkan aku berkeluarga atau ya aku nggak tahu apa yang terjadi ke depan nanti, tapi ini kayaknya bisa menjadi value penting buat aku tuh pendidikan. Nah, udah nggak make sense kalau Enzi mengambil teknik kimia sekarang kayak itu kan mau bikin apa iya gitu terus gue mau kerja di perminyakan tiba-tiba ada di laut gitu kan kayak hai kasih lagi bertugas gitu. kayaknya aku lebih realistis dengan usia aku juga. Aku mulai kuliah tuh 2000 berarti umur 27 gitu kan, maksudnya udah mau 27 mau 28 gitu. Jadi
apa yang realistis dan sesuai sama bidang yang aku sukain gitu, which is adalah business management. Jadi kayak gimana caranya ini tuh, karena aku percaya maksudnya entertainment industry adalah juga bisnis juga buat kita gitu. Personal branding itu adalah bentuk bisnis juga yang harus kita pelajarin. Yang kayak gitu-gitu tuh relate kayaknya. Jadi ya akhirnya aku memutuskan untuk mengambil business management gitu. Tapi kamu ngerasa kayak memberikan benefit lebih nggak sih yang biasanya pada umumnya kan abis SMA langsung lanjut kuliah. Tapi kan kamu ada sesuatu hal yang tidak bisa membuat kamu melanjutkan kuliah setelah lulus SMA, kamu harus kerja dulu segala macam, dan pada akhirnya kamu harus kuliah, baru bisa kuliah pada usia 27 tahun. Apa kamu merasa untuk diri sendiri lebih dewasa, kayak ngerasa gue tuh udah capek-capek kerja nih, gue kuliah pakai duit gue, jadi gue lebih fokus, lebih serius? Menurut aku apa ya, journey orang tuh, journey tiap orang itu kan berbeda-beda. Kalau aku ya journey-nya seperti ini. Untuk aku bisa sadar dan mau melakukan ini lagi aja sebuah sebuah keberanian. Iya, keberanian, terus bentuk apresiasi buat diriku juga. Gila, maksudnya aku udah kerja lama, udah 9 tahun. Maksudnya aku udah achieve juga hal-hal yang aku pengen gitu untuk keluargaku, untuk diriku sendiri. Ketika aku mau mengulang lagi dari nol sekolah itu, aku mengapresiasi diriku juga kayak, wah hebat ya lo mau mulai lagi gitu. Cuman kalau benefitnya apa, mungkin aku orang yang harus fokus dan tidak bisa multitasking. Jadi ketika mungkin sekarang aku mulai di umur 27 bukan fokus karena kita pakai uang kita sendiri, tapi lebih bertanggung jawab sama apa yang kita pilih. Aku lebih sadar memilih jurusan yang aku mau, aku lebih sadar mendengarkan dosen itu untuk ngejelasin banyak hal ke aku, karena aku benar-benar di usia yang menyerap banyak hal untuk aku terapkan. Bukan cuman menyerap habis itu kita jadi apa ya habis kuliah gitu kan. Nanti gue habis ini gue mau ngapain ya gitu, enggak. Tapi kalau sekarang mungkin lebih kebalikannya, oke gue mau kuliah ini karena ini yang gue butuhkan gitu. Jadi ya lebih sadar aja kali ya. Ya lebih sadar ya. Operating system upgrade. Bener. Soalnya kayak dulu pas aku kuliah ya, rasanya mau main-main, tapi begitu udah lulus kuliah, udah mulai kerja, Nyesel kangen kuliah, pengen lebih gitu. fokus gitu. Kenapa gue nggak fokus gitu? Iya, bener. Tapi nggak apa-apa, itu artinya jangan pernah stop untuk belajar ya. Nggak ada batasan waktunya juga kan. Benar. Nah, kalau boleh tahu nih, Enzi, apa yang membuat kamu pertama kali jatuh cinta pada dunia seni peran? Teknik kimia mungkin. di dalam seni peran ada kimia yang nanti bisa kok ketemu benang merahnya lagi, plot twist lagi gitu kan. Dihasilkan oleh tubuh kita yang saling ngalah. Ada satu koneksi gitu. Enggak, Enzi yang dulu tuh emang lumayan belajar banget juga anaknya. Nah, ketika di SMA, SMP dan SMA, ekstrakurikuler drama tuh lumayan challenging buat aku. Kayak kita dulu kan ekstrakurikuler adalah momen kita untuk cari kesenangan sebenarnya, sesuatu yang hobi. Aku suka nari, aku ambil seni tari, aku suka nyanyi bareng sama teman-teman, tapi bukan ya ikutan paduan suara pernah. Sampai akhirnya ikutan drama. Somehow aku baru sadar tuh sekarang ya, kayak gila, itu tuh adalah momen-momen penyelamat hidup gue loh. Di saat-saat stres sekolah segala macam tuh adalah excited banget kalau misalkan mau acting gitu, mau ada pertunjukan di sekolah, mau itu seni tari, seni peran, apapun itu. Nah, ketika aku lulus SMA dan akhirnya mendapat kesempatan, dan menurut aku itu sebuah bentuk rezeki ya, itu dari seni peran. Di situ aku ngerasa kayak, apakah ini memang jalannya ya? Sesuatu yang tadinya cuma sekedar buat bikin kita happy, kayak refreshing, tiba-tiba bisa menjadi menghasilkan uang buat aku juga gitu, menjadi ladang pekerjaan juga buat aku, tapi aku tidak ngerasa capek. Tandanya memang aku mencintai dunia peran gitu. Jadi ketika dapat kesempatan dan niat, ya aku seriusin, aku jalanin, dan banyak ngebuka pintu-pintu lain juga sih di dunia hiburan ini gitu. Nah, kalau Adinia gimana tuh awal mulanya jatuh cinta dalam dunia seni peran? Udah lupa ya, udah kelamaan ya. Gimana ya? Ya aku inget banget lagi masih kecil nonton Gani kasih tuh kayak oh my god. Kayaknya nggak mungkin ya, waktu kecil kita nggak nonton film dia ya. Gitu. Gila sih. Saya pengen main basket. Udah kelamaan nih, sporty jadi abis. Ya kan? Keren nih gitu. Don't play loh, dia bisa capoeira loh. Gila. Udah langsung di knowin sama dokter. Jatuh cintanya itu sebetulnya kecebur sih, lebih kayak nggak ada yang direncanakan gitu, kayak I was only 14 at that time.
Jatuh cintanya pada saat baru mau main atau setelah main film berkali-kali? Justru film kedua waktu itu tentang dia. Jadi waktu ADC 1 tuh lebih ke ya udah deh coba-coba aja lah gitu. Mungkin itu kayaknya itu kuliahku gitu kali ya. Kalau teman-teman kan kalau kuliah lagi kayak gue nyobain ini deh, kerjaan itu, kerjaan ini, abis ADC gue siaran di Prambors gitu, jadi memang lagi nyobain ini itu. Lalu setelah ADC ternyata segitu gedenya gitu, yang kami semua waktu itu nggak ada yang nyangka kalau ternyata akan menjadi kayak meledak apa ya, marking Indonesian cinema gitu kan. Jadi ya pada saat kami bikin dengan ya udah kita anak SMA main yuk gitu ya. Jadi kita main yuk, Mbak Mira dan Mas Riri sebagai produser waktu itu juga punya spirit yang sama gitu, dan mereka tahu betul dimana sadar betul bahwa kami berlima geng cinta ini emang ngecewek-cewek. Aduh masih muda-muda banget, yang paling tua kan waktu itu lah dia yang muda kepala dua, yang lainnya kan masih belasan. Terutama gue belum ngerasain masih jadi anak SMA tuh kayak gimana. Jadi gue kayak yang what gitu, kayak gue nggak ngerti gitu. Nico was still very young as well gitu. Jadi memang kami semua dulu mencoba sih sebetulnya, yuk kita bikin ini sama-sama dengan spirit yang sama gitu. Dan ternyata pas launching kayak segitu gedenya gitu. Lalu I promised myself I'm gonna finish high school, karena aku juga sama tuh, aku nggak bisa multitasking sambil sekolah sambil ini gitu. Oh my god, nggak mungkin ya. Aku hats off banget buat teman-teman pemain yang begitu. Jadi I promise myself I study, I finish high school at least, tapi juga di luar itu misalkan siaran atau syuting yang di luar jam sekolah, paling begitu. Lalu datang kesempatan tentang dia yang adalah film kedua aku, ternyata pas masuk set tuh yang I really miss this energy gitu, kayak in telling a story dengan teman-teman film, dengan kakak-kakak film, mas-mas dan mbak-mbak film waktu itu gitu kan. Terus kesempatan ketemu Celluloid lagi, dan waktu itu tentang dia lebih pendek lagi syutingnya kalau nggak salah harinya. Jadi memang apa ya, dari sekolahnya tuh sebetulnya awalnya justru di lokasi shoot gitu, dari produksi ke produksi. Jatuh cintanya jadi sebenarnya cukup abrupt gitu. Waktu tentang dia tuh yang kayak iya gue ternyata suka ya, dan the rest is history. Dan sekarang that was 2004. 2004 sekarang ya dihitung sendiri aja. Iya, soalnya kemarin it struck me gitu ya, tahun 2023 tuh. Selamat di grup ADC gitu. Guys, congratulations, it's 21 anniversary of Geng Cinta. Terus kita, it's 21 years ago, man. Kayak rasanya baru kemarin lah. Gila sih Kak. 21 years ago tuh launchingnya ya, bukan syutingnya loh. Jadi kayak it's a bit agak-agak surreal ya. Oh my god gitu, kayak it's a bit overwhelming sih. Memang sih itu pada saat itu nggak mungkin ya semua orang nggak nonton film ADC gitu kan. Itu benar-benar fenomenal. Aku salut banget loh berarti sama Kak Dinia dan yang lain. Maksudnya apalagi dengan waktu syuting yang sependek itu dan Celluloid ya, berarti kan butuh disiplin yang sangat tinggi juga dong. Iya, there's no wrong for actors gitu. Maksudnya kalau nggak, jadi kami ya disiapkan memang oleh sutradara dan produsernya untuk syuting, dan pada saat syuting main gitu. In theory memang kayak oh ya let's do that, tapi terus terang aja I incorporate that mindset or mentality itu ya baru-baru aja gitu. Maksudnya ketika dulu juga sebenarnya kayak selalu apa jalan di dalam kegelapan terus gitu. Ya udah deh coba aja deh gitu, asal jujur gitu kan. Cuma memang proses sih sebetulnya, dan ketika kulturnya kita beda, berubah, tren atau tradisi berubah. I mean film tuh kan it's a social commentary ya gitu, dari tahun ke tahun tuh selalu akan berubah cara bertutur ceritanya gitu. Kita bisa lihat tahun 2000 awal tuh sutradara Indonesia cara bertuturnya tuh seperti apa. Lalu kita lihat lagi ketika digital masuk berubah lagi gitu. Sekarang ketika OTT sudah masuk udah mulai berubah lagi gitu. Jadi memang all of us are making history and legacy. So benar sih itu. Apalagi kalau ditarik mundur banget, zaman dulu cuma hitam putih. Ya beda kan? lagi. Hitam putih nggak ada suara, terus habis itu ada suara, terus akhirnya sampai sekarang. Nah kalau Amanda sendiri gimana nih?
awal mula jatuh cinta pada dunia seni peran? Wah, aku juga awalnya kan sebenarnya sama kecemplung ya. Jadi sebenarnya kalau ngomongin awal banget, aku tuh dari iklan. Dari 2,5 tahun. Ya ampun. Aduh, antara cutie sama child labor. Orang tuh khawatir kan sebenarnya ini apa nih gara-gara tante aku, tapi kayak I thank her now. Terima kasih gitu. Tapi dulu tuh emang karena iklan dulu, tante biasa orang advertising, butuh talent kecil, masuk iklan, yang iklannya juga cuman lari-lari doang gitu. Sampai akhirnya berkembang, akhirnya masuk seni peran, waktu itu masuknya di sinetron dulu gitu. Dari situ tuh udah suka sebenarnya tentang oh seru ya belajar bagaimana kita menjadi orang lain gitu, bukan kita sendiri gitu. Tapi memang titik akhirnya aku benar-benar sadar bahwa oh gue suka deh ternyata sama dunia ini gitu. Memang pas di film sih gitu. Jadi pas masuk film pertama aku tuh Heart 2004 atau 2005 juga gitu 2005 ya. 2005 kalau nggak salah. Dan aku juga sangat bersyukur sampai sekarang 2 film pertama aku tuh aku masih merasakan seluloid gitu. Jadi beda ya? Beda banget, kayak ada sensation yang apalagi pas bunyi gitu loh kayak beneran kita beneran syuting gitu. Kalau udah mesti cek gate tuh kayak oh my god gitu. Dan bener gitu, maksudnya jadi kayak akhirnya ngerasain gimana bisa jadi dipengaruhi juga ya karena pada saat itu teknologinya adalah seluloid, kita juga punya keterbatasan untuk waktu, harga film juga mahal dan sebagainya. Seluloidnya kan juga mahal ya. Udah itu director kamu Hadi Saputra lagi Iya. yang terkenal steaknya banyak gitu kan. Bener-bener kayak wah, hai Mas Hani. Hai Mas Hani. Nah itu tuh, tapi dari situ aku belajar kayak tentang gimana sistem kerjanya, ambience-nya, disiplinnya gitu, bahwa untuk membuat satu produk film ini tuh kita punya berapa waktu untuk prepare gitu, karena di hari H ketika kita syuting ya lo nggak bisa main-main lagi gitu. Misalnya lo udah harus tahu apa line lo, apa yang harus lo lakukan dan sebagainya. Di situ sih aku baru kayak oh my god seru banget industri ini, kayak ada preparationnya, ada latihannya gitu, nggak serta merta kemudian harus jadi gitu. Terus banyak juga dapat kesempatan ketemu berbagai profesional dalam film, pengalaman dimasukin acting coach gitu ya, yang sebelumnya mungkin ya udah acting karena mencontoh orang, lihat coba-coba aja gitu, tiba-tiba harus belajar sendiri. Itu sih kayak titik dimana wah menyenangkan sekali dunia ini, aku ingin di sini. Ini tempatku. Ini tempatku, hopefully. Kan kamu juga berangkat dari sinetron, sinetron, film, terus juga di series. Bedanya gimana sih tuh? Sinetron pun kan juga sebenarnya punya fase yang beda-beda ya gitu. Ada yang maksudnya aku merasakan dari zaman masuknya masih weekly, tayang seminggu sekali gitu, yang dimana proses syutingnya juga mungkin lebih tidak seburu-buru sekarang yang udah punya tuntutan harus tayang setiap hari gitu kan. Jadi ketika kemudian sistemnya berubah jadi stripping tuh beda lagi tuh gamenya gitu. Menarik sih ketika mau ditanya tentang sinetron, karena kemarin-kemarin ada masa-masanya aku merasa ih sinetron kok gitu ya gitu. Tapi sekarang kebetulan nih kemarin abis syuting sama Enzi series untuk OTT, ceritanya tentang proses syuting sinetron. Itu gemes banget sih. Itu kehidupan sinetron, dan gue nggak tahu ya sih. Cuman kalau gue pribadi justru syuting itu tuh justru juga kayak membantu kita secara nggak sadar kayak shifting pandangan tentang sinetron. Kayak gila, orang aktor sinetron tuh jago banget coy, kayak gitu loh, kayak lo harus cepet banget gitu ya, kayak lo harus mengolah emosi lo dan sebagainya tuh serba cepat gitu, dan nggak semudah itu. Dan aku pribadi akhirnya maksudnya bersyukur sih pernah ada di fase sinetron gitu, karena it's really ngajarin lo tentang teknik gitu, tentang bagaimana cara menghafal dengan cepat, bagaimana mau nggak mau lo harus menangkap situasi dan reaksi orang dengan cepat gitu. Ya itu soalnya penting kan, kayak when all things are not working, you fall back to the technique. Akhirnya dan sebelum belajar kan nih kita nggak pernah tahu tekniknya apa ya gitu, kayak teknik is always the thing that you fall back to, and that's true, that's very important. Dari sinetron, film, terus kemudian sekarang series gitu kan, kayak series tuh
menarik juga ya, maksudnya bentuk baru lagi dengan pendekatan yang antara TV series dan film gitu. Jadi bersyukur saja sih jatuhnya sampai sekarang, maksudnya masih bisa ngerasain proses Banyak dengan bisa berbagai semuanya medium ya. ini. Oke, Her World Indonesia viewers, seperti yang tadi saya sempat informasikan di awal acara bahwa hari ini adalah edisi super spesial. Jadi kan cuma 3 tamu spesial kita pada siang hari ini, tetapi ada 1 tamu spesial lagi. Please welcome Asri Welas. Ini alias sesepuh ya. Nah, ini tadi kamu syuting, saya benerin lighting dulu. Mbak Sri tukang kabel. Kita tuh tepuk tangan cuma Mbak Sri masuk loh. Gokil lah. Ini peran utama saya peran pendukung Utama, yang justru. Kenapa aku benerin kabel dulu ya? Tunggu loh. Makasih ya ampun. Mbak Asri gimana kabarnya? Baik dong, baik banget. Senang banget bisa ada di Her Wow. Our world. Our world. Lagi sibuk apa nih Mbak Asri? Aku. Banyak banget. Pokoknya aku tuh sebenarnya cewek panggilan. Semuanya cewek panggilan lah. Iya, pokoknya aku dipanggil kemana aja aku siap. Aku sih ya. Iya. Iya kan? 24/7 juga ya? Iya. Luar biasa lah. Begitu. Yang penting honornya masuk ya. Yang penting nggak telat ya. Ini paling kencang di sininya. Habis ibu-ibu gitu ya. Ibu-ibu tuh gitu. Ya kan aku punya anak 3 kan gitu. 1 teenager, yang 1 ada kebutuhan khusus di mata, 1 lagi masih balita. Jadi ya kalau bisa syuting juga harus bisa ngurus anak. Itu sih yang paling utama kan. Dunia perempuan kan itu ya. Sama jaga suami. Jadi maling anak itu nggak menyeramkan dengan maling bapak-bapak. Ini filmnya dia kan serem banget, seriesnya dia kan serem banget. Serem horor ya ternyata. Itu lebih horor daripada film horor ya. Ternyata bukan drama, itu horor. Itu horor. I see. Ini dari tadi kita udah mereka belum tahu Mbak Asri akan datang, tapi aku udah tahu dan aku dari tadi udah nungguin karena tadi kan Amanda sempat kuliah psikologi. Nah, terus kalau si NC ini tertarik dunia psikologi. Terus tadi kita udah ngomongin nih membantu nggak sih di dunia seni peran. Nah, Mbak Asri kan dulu sempat ambil psikologi juga tuh di UI. Iya. Nah, gimana tuh? Iya betul, iya. Tapi aku zaman dulu banget. Karena kelasku jauh ya. Iya, kalau dia lulus aku berubah jalan. Iya benar, psikologi. Karena dunia yang paling menarik ya psikologi ya. Benar, sangat membantu kita di acting. Karena memang kita bisa rasain menjadi apa aja ya dari pelajaran yang kita pelajari ya. Karena kan sebenarnya kalau Freud bilang Kemarin kalau Freud bilang kan ya kan kalau sebenarnya kita lahir tuh kertas putih kan, gimana kita menggambar atau mewarnainya, sama kayak kita main film, kalau kita begitu di calling kita kayak selembar kertas putih. Nah, kita mau coret apa, kita belajarnya di reading ya kan, belajarnya di karakter itu sehingga dia jadi berwarna sesuai dengan callingan ya. Mantap, Sesuai mantap. dengan orderan. Iya, sesuai dengan orderan. Tapi sebelum psikologi, dia sempat ambil FISIP juga loh. Betul. FISIP, Gila, administrasi luar biasa. negara. Iya. Plot twist lagi tuh, plot twist lagi tuh. Iya, jadi administrasi negara karena untuk apa ya? Akhirnya berfungsi untuk perpajakan ya, Mbak. Iya. Perpajakan Jadi administrasi itu sekarang akhirnya fungsinya untuk memanage keluarga, manage keuangan, bahkan bisnis juga gitu. Ya sih, apa sih yang Mbak Asri nggak bisa kan, dari penari, model, penyiar radio, terus mungkin kayaknya ada Aktor. banyak sih, coba dibantu coba. Soalnya, Instructor Zumba. oh iya, karena aku gini, jadi penari mentok, jadi apa model mentok gitu, sinetron mentok gitu, jadi yang mentok-mentok, apa yang lain ya udahlah gitu sesuai callingan ya. Dia suka explore orangnya. Iya, benar. Apa aja bisa. Apa aja bisa loh, komedian bisa, semuanya bisa. Palu gada ya. Palu gada. Tapi semuanya juga bagus-bagus loh. Iya. Wah, jadi dulu aku pas join di modeling ya Mbak Asri, jadi aku junior kamu. Aduh, alhamdulillah ternyata ada yang mengaku aku sebagai model. Yang lain tuh gini, tanya-tanya masa gitu. Maksudnya desainer mana yang
terzolimi. Bukan, dia hilang milih aku dulu. Tante kamu lihat ya? Iya, aku sempat lihat. Terus habis itu buat model-model senior tuh selalu bilang, Asri Wolas apa sih yang dia nggak bisa, suruh nari. Apalagi zaman dulu kan modeling kan teater-teater kan ya. Mau muter, jungkir balik, kayang, salto, semuanya bisa Asri gitu kan. Pokoknya multi talenta banget, bagus banget. Kayaknya nggak pernah stop ya dari penari, terus model. Abis itu ya akhirnya main film juga. Nomor sepatu berapa nomor sepatu? Nomor sepatu 40. Ya, nanti alamat rumah aku kasih abis ini. Nah, kalau boleh tahu nih kan dengan menguasai berbagai macam bidang, apakah itu memberikan benefit di dunia seni peran buat Mbak Asri sendiri? Banget membantu banyak hal ya. Dari menari, jadi gesturnya ada kurang ada lebih. Ya kadang-kadang ada beberapa director gitu ya yang mendirect aku, ada yang gini, Mbak Asri kelebihan geraknya bisa dikurangin gitu, ada yang suka emang gerak kita berlebih, ada, tapi ada juga ternyata yang Mbak Asri jadi sampai aku akhirnya ngurangin, aduh ya ampun, ini gue kedip nggak gitu sampai gitu ya kan, Sutet terus ya. Jadi sutet bener, Mary jadi sutet ya, diem aja gitu, karena tapi memang betul gitu. Jadi enaknya kita bisa gerak macam-macam, tahu posisi gitu ya, kayak kita di stage. Cuma nggak enaknya gitu ketika udah masuk yang kayak serius gitu, gue jadi mau ngedip juga salah nih kayaknya belum nih gitu. Jadi itu ya, saking aku tuh ekspresif banget orangnya itu. Nah, mengetahui banyak hal juga bantu kita banget juga untuk kita blending sama pemain-pemain lain, karena itu penting kan, dimana kan ya ini satu film ke film lain kadang-kadang suka bagusnya ada jeda, tapi kadang-kadang nggak ada jeda, jadi kita mesti masuknya cepet gitu. Nah itu kan kalau kita nggak ngeblend kelihatan banget di frame ya nggak gitu. Jadi itu yang bikin jadi kita bisa ngeblend sama siapa aja, banyak itu. I see, kan dari penari, model, terus kenapa bisa mendadak masuk ke film? Ya itu dia ya, film juga nggak pernah yang cakep ya, kebetulan aku jatuhnya di katro. Tapi itu signature-nya yang Gitu ya. ditunggu-tunggu. Iya gitu. Loh, Mbak. Oh Kita gitu tunggu ya. Mbak Asri yang serius ya. Iya, Ini. aku pengen banget jadi pembunuh gitu ya. Oh Ya jadi kan? dengarkan tuh. Producers. Belum ada yang Ini percaya. musiknya lucu-lucuan gitu ya. Iya. Oke, nah kalau sempat nggak sih, kalau tadi kan aku sempat ngobrol nih sama Amanda ya. Amanda tadi bilang jatuh cinta di dunia seni peran. Sempet nggak sih pernah merasa jenuh? Dan kayaknya ya silakan dijawab dulu aja. Langsung memberikan reaksi. Enggak, yang sesepuh Itu dulu. dulu dong. Enggak. Apanya ya? Mbak. Aku ya kebagiannya komedi lagi itu tadi ya. Maksudnya nggak jenuh sih, seneng gitu. Cuma pengen juga ada hal lain gitu Yang bisa dieksplor yang, gitu ya. yang bisa dieksplor gitu. Percaya dong gitu, ya kan? Karena kan kadang-kadang tuh di dunia film tuh menjadi stereotype. Oh, kalau yang pendiam atau lulus-lulus aja pilihnya yang ini. Oh, ini kalau yang meletup-letup pilihnya yang ini. Gitu menjadi kayak jadi stereotype ya, peran-peran yang iya gitu ya kita mainkan. Nah, kadang-kadang kita juga perlu dipercaya untuk jadi something different yang kita belum pernah ada sebelumnya. Nah, itu menurutku pengen banget ya para produser atau director gitu percaya sama kita yang mudah-mudahan bisa jadi 360 derajat bukan kita. Kalau menurut aku sih challenging. Percaya sama penontonnya juga sih Mbak. Betul. Gak cuma nama kita aja yang maksudnya kita sebagai filmmaker juga mesti mulai percaya sama penonton Indonesia bahwa penonton Indonesia sudah bisa menerima Lebih pintar lagi gitu. pilihan-pilihan ini, terutama kan sekarang OTT udah di mana-mana ya. Pilihan OTT aja sekarang udah banyak sampai bingung mau subscribe yang mana kan. Jadi memang panggungnya tuh sebenarnya banyak. Kalau dia zaman dulu gitu kan panggungnya kalau nggak di TV yang adalah sinetron atau FTV atau layar lebar atau teater juga aduh terbatas sekali gitu kan gitu. Jadi kalau sekarang tuh jauh lebih banyak sih gitu. Jadi intinya pengen peran yang lebih men-challenge. Iya. Pembunuh ya tadi ya. Iya, maksudnya mungkin kalau ada yang nonton boleh loh next time dikasih peran seorang pembunuh ya. Abis ini semua perannya tawarannya pembunuh semua gitu. Tiba-tiba jenuh lagi sama peran pembunuh. Aku mau komedia ini gitu. Aku mau balik lagi. Berarti Nggak tahu yang lain tuh. Nah kalau Ensi gimana? ya pasti ada sih, maksudnya kayak bukan cuma di dunia seni peran ya, kayak mau kerjain apapun juga pasti ada titik jenuh kalau misalkan kita nggak ada
istirahatnya gitu loh, kayak nggak ada distraction lain menurut aku. Jadi kalau misalkan emang aku lagi jenuh, enaknya di dunia hiburan itu, maksudnya di industri ini kayak aku bisa explore banyak hal gitu. Jadi kalau misalkan emang aku ngerasa jenuh dan capek, ya aku butuh me time, maksudnya butuh take a break sebentar lah gitu untuk akhirnya ngerilisin emosi-emosi. Kadang-kadang itu tadi bener yang Mbak Sri bilang ya, kayak nggak ada jedanya, sampai kadang-kadang kita tuh bingung masih kebawa karakter yang ini, terus sudah masuk lagi karakter yang ini gitu-gitu. Nah menurut aku butuh banget kok waktu untuk istirahat, untuk buat ngerilisin semuanya. Jadi pas lagi nyerap karakter baru tuh kita emang bener-bener udah fresh gitu. Oke. Nah, kalau ngomongin persiapan nih, apa sih persiapan yang biasa dilakukan sebelum melakukan proses casting? Kalau dari Enzi gimana? Sebelum proses casting ya, aku udah pasti banget nggak suka. Kalau aku ya, aku tahu kapasitas aku tahu kemampuan aku. Jadi aku itu nggak bisa sesuatu yang dadakan. Kayak menurut aku kalau misalkan kita sering banget casting tiba-tiba, ya itu apalagi awal-awal ya, kayak datang cuma dikasih tahu karakternya ini yang dicari anak SMA umur segini bisa gitu. Datang langsung dikasih skrip, terus kita suruh hafalin berapa, udah belum, ya udah bisa belum, ya take yuk, udah bisa nih, belum take, diburu-buru kan. Pernah ya? Ya pernah, pasti ngalamin momen-momen kayak gitu, itu nggak enak banget sebenarnya. Jadinya ya instan aja, jadi cepet-cepet, terus kayak nggak tahu ini kita karakternya mau kayak gimana, udah yang nggak ambil yang simple aja gitu. Nah, tapi kalau sekarang atau beberapa tahun kemarin aku lebih yang kayak oke, kita tahu dulu ceritanya, kita tahu dulu sinopsisnya at least. Jadi ketemu nggak langsung take, tapi emang ngobrol dulu, diskusi dulu, dan at least aku tahu gambaran backgroundnya si karakter yang mau aku castingin sih. Itu lebih enak. Jadi lebih fair juga untuk aku atau untuk orang-orang yang bikin filmnya, kayak ini udah masuk belum sama karakternya yang mereka cari. Kalau mereka nggak ngasih waktu, menurut aku akhirnya nggak achieve apa-apa sih gitu. Tapi ada pengalaman yang paling berkesan nggak ketika doing the casting? Yang paling unik? Paling unik apa ya? Aku kayaknya pengalamannya nggak sebanyak kakak-kakak di samping aku ya untuk masalah casting. Cuman kalau aku apa ya? Ya kadang-kadang kita suka di challenge aja sih, suka di challenge kayak abis misalnya karakternya mau jadi ini, tiba-tiba tapi kita coba deh buat jadi karakter yang ini gitu, yang beda banget. Itu tuh bisa sampai berapa karakter dalam satu casting yang sama. Itu menurut aku ya lumayan challenging. Atau enggak kayak perubahan emosi yang cepat, itu juga kan kita nggak, ya bener kan, teknik jadi mainin ya. Kadang-kadang harus pakai rasa, tapi juga somehow teknik juga diperlukan gitu. Yang kayak gitu-gitu sih mungkin yang apa ya, kalau kata Mas Rifnu, ingat nggak sih Mas Vika tuh bilang kalau casting tuh media kita benar-benar eksplorasi banget gitu kan untuk mainin karakter yang mau kita buat tapi menurut pandangan kita gitu. I see. Nah, kalau Adinia sendiri ada nggak persiapan sebelum melakukan casting, dan mungkin ada cerita menarik pada saat casting? Cerita yang menarik sebetulnya justru baru-baru ini, sejak pandemi banyak sekali produksi-produksi yang sudah melakukan castingnya dari remote, gitu. Jadi either kita bikin self-tape video of the casting itself, gitu. Jadi dikasih brief aja biasanya, lalu kita explore sendiri gitu kan. Sebenarnya audisi tuh dari zaman dulu sama sekarang beda banget ya. Maksudnya dengan industrinya berkembang tuh, aku ingat waktu itu aku pernah casting sama Hani Saputra 3 jam. Wow. Karena Mas Hani memang orang yang, gue direkturnya, gue mau tahu lo punya apa dan I wanna digali gitu. Jadi dan memang pelan-pelan gitu, sedikit-sedikit. And I was still very young at that time. Itu zamannya hard gitu waktu itu. Jadi awal-awal tahun 2000 gitu. Jadi sebetulnya di 10 tahun karirku yang pertama, audisi tuh buat aku kayak ya gitu, deg-degan gitu, nih gimana nih, gue nggak punya waktunya apa segala macam. Persis seperti yang tadi kamu bilang. Jadi somewhat I limit myself gitu untuk mengetahui briefnya apa, maunya apa gitu. Dan akhirnya ternyata baru-baru ini setelah mungkin di pandemi jadi waktunya banyak gitu, kita merefleksikan diri sendiri gitu terhadap si karakter-karakter yang kemungkinan akan kita mainkan. Dan of course you're in your own space, so you feel safe in exploring those stuff. Dan ketika audisi atau casting jadinya lebih ke fall back to teknik juga sih. Maksudnya aku nggak terlalu banyak mikir tentang karakternya akan dibawa kemana, itu satu, nanti bentuknya kayak gimana. Let the production, let the producer and the director deal with that. Lebih ke apa yang bisa gue kasih di each takes gitu. Jadi misalnya briefnya,
harus duduk belakangnya putih atau polos gitu, terus give us 2 or 3 different takes. Gitu. Jadi memang dengan keterbatasan, justru karena keterbatasan pengetahuan kita terhadap proyeknya, kita jadi lebih bebas untuk explore. Jadi lebih bebas untuk gue nyobain ini, nyobain itu deh, nyobain ini deh gitu. Jadi memang pada akhirnya dapat atau enggak itu sebenarnya jadi kayak jodoh sih. Jadi kayak emang ini jodoh kita, karakternya akan datang ke kita atau enggak gitu, karena bisa banget. Gitu perannya gitu ya. Karena soalnya ada satu project yang aku kerjain waktu pandemi juga gitu. Awalnya jadi aku audisi waktu itu di Singapura, and then I got the part. Tapi ternyata secara jadwal nggak mungkin. Jadi kayak it's like, oh my god, like it's so unfair tuh. Gitu, tapi ya gimana gitu kan, tapi secara jadwal nggak memungkinkan. The 2 productions udah bicara kayak gimana caranya supaya kita bisa berbagi gitu, karena kebenaran syutingnya di tempat yang sama. Jadi benar-benar syutingnya di tempat yang sama, dalam waktu yang sama, cuman porsiku beda gitu. Jadi kayak, oh maybe we can do this, terus ada mereka produksi bicara, ternyata nggak bisa. No, unfortunately you have to choose. Aduh, itu ya berat. Wah, Ya. gila sih. Tapi then the contract did it for me gitu kan. Padahal mau dua-duanya ya? Iya, maksudnya dua-duanya tuh ini banget gitu lah. Aduh, intriguing banget gitu. Tapi karena satu lagi kontrak, sequential seasonnya memang sudah ada dealnya gitu. Jadi mau nggak mau masuk ke situ. Lalu the second wave of pandemic hit. So then that show got cancelled. So the production, after I said no to that audition, to that project, that show got cancelled. Kayak, fuck! Sorry, pardon my French, but this is like, you can put a censor. Tapi maksudnya kayak, tapi ya gimana, maksudnya that's the life of an actor. Kita nunggu, kita dapet, terus ternyata nggak jodoh, it's not for us gitu kan. Jadi ya udah, we have graveyards of projects and character. But then, after that, ternyata dia telepon lagi yang produksi yang satu lagi nih, si A ini. So the actress cancelled us karena the second wave of the pandemic. Jadi ternyata si aktor ini nggak bisa, sebenarnya lebih karena dia nggak mau, karena takut gitu. Ya masuk akal kan. Datang lagi ke gue, Bo. Oh, Itu emang rezeki nggak kemana. udah universe udah. Iya, ya. udah. Makanya kita suka ngomong udah semesta yang ngatur itu, udah kan? Jadi pada akhirnya jodoh-jodohan, jadi menarik gitu sebenarnya. Dan itu awalnya benar-benar dari casting yang waktu itu memang kami explore. Jadi when I got there, the showrunners like, can we try this and that approach? Gitu. Jadi memang beberapa gitu, dan ternyata dari situ justru the producers are like, you know what, we like this take, so let's do that character instead, dibanding yang briefnya dia sendiri gitu. Ya emang it's out. Jadi memang apa ya, sebenarnya pedang bermata dua juga sih, bisa jadi typecast juga gitu, karena ya kita kan manusia terbatas kan gitu ya. Tapi storytelling kan yang membuat aktor ini tidak terbatas jadinya gitu. Jadi kita bisa jadi apa aja tanpa harus menjalani konsekuensinya gitu kan ya, Bo, gitu. Kita bisa gue bisa meranin istri yang suaminya punya perempuan lain, tapi gue Gak mau gitu kan. Tapi konsekuensinya gue gak dapet gitu, ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi emang limitlessnya itu sih yang harus dieksplor, dan memang harus di approach dengan keberanian yang tinggi gitu. Oke. Nah, kalau Amanda sendiri nih, hal terjauh apa sih yang pernah kamu lakukan untuk mendalami sebuah peran? Waduh. Deep ya? Mikir dulu, mikir. Apa Mbak ya? Sri gimana? Apa Mbak Sri dulu? Silakan deh. Dia juga langsung gitu. Saya itu pertanyaan yang menarik banget Iya. sih. Yang It's very unlimited adegan ranjang. Oke, menarik tuh. Iya. Gimana maksudnya? Nah itu, maksudnya ini baru-baru ini ada tawaran itu dengan si Katro ini kan. Oh kan, berarti emang you don't typecast anymore, Mbak. Iya. Sebenarnya Mbak Sri yang munafik.
biasa ya gitu. pakai lingerie gitu. Ayo. Ya. Model kan? Ya, Kan katanya tadi minta karakter yang menantang. betul, betul. Tapi itu begitu itu tawaran datang gini, kita kaget juga kan, karena kan nggak pernah gitu. Jadi gitu, aduh ini adegannya, maksudnya adegan hot gitu kan ya. Itu jadi kemudian jadi tanya kan, ini something different sih buat Asri, karena belum ada di Film manapun. iya belum ada di kisah itu gitu loh. Jadi gimana Mbak? Ini seru loh gitu, seru buat pengalaman kan. Tapi kan ada juga mesti difikirkan gitu Iya, ya. jelas. Itu jelas. Itu kan jadi kayak di luar beyond gitu loh. Nah Itu itu jelas, jadi terus aku ada beberapa part yang ternyata bisa juga dianulir terus apa ya kan Ya, itu part-partnya jelas. gitu ya. Nah di adjust gitu. Jadi aku pikir selama bukan maksudnya gini, mungkin kalau di luar harus kita melakukan sendiri ya. Kalau di sini kan ada body Body double. ada apa gitu ya mungkin. Tapi kan kalau di layar orang kan nggak tahu ya. Ini Asri Ulas apa body double-nya, semua taunya itu Asri Ulas gitu. Nah, itu kan yang mesti kita pertimbangkan. Nah, apakah aku akan ambil? Nah, lihat aja deh di dunia ini ya. Tapi itu termasuk di yang tadi ditanya, di luar batasku itu. Karena aku belum pernah memerankan atau adegan seperti itu. Seperti kissing gitu ya, mungkin kalian udah pernah merasakannya gitu ya. Kissing atau apa, aku kan nggak pernah. Karakternya ibu-ibu lagi. Nah, gitu. Jadi itu tuh masih beyond untuk Asri gitu. Masih belum ada tuh di karakterku yang selama ini. Tapi tuntutan itu ya, kalau menurut aku ini PR kita sebagai filmmaker juga sih di industri ya kan? kita yang Bener udah nggak? yang udah berkembang gitu. Maksudnya the way we approach intimacy in a scene, Ya. we can't just have a meeting with an actor. Gue ada karakter nih buat lo, gue ada project buat lo. Ada adegan ranjangnya ya gitu kayak you cannot approach it like that anymore gitu. Karena sekarang udah perkembangannya udah jauh lebih pesat gitu dan kita sudah lebih terbuka dan apa ya? udah terekspos gitu kan ke dunia gitu. Dan we as a filmmaker kita punya tanggung jawab untuk membuat safe space dan brave space untuk bikin intimate scenes. Karena intimate scenes tuh nggak melulu adegan antara suami istri atau pacar laki dan perempuan. Intimate scenes itu juga ketika kita harus beradegan bersama anak kecil, atau breastfeeding, atau masturbasi, atau bicara dengan dekat secara in close proximity with anyone, with anybody in the scene gitu. Jadi memang ini juga PR semua produksi Indonesia untuk approaching intimate scene with courage, courage, bravery, and respect. Betul. Nah, terus juga penontonnya itu bisa nerima atau enggak. Jadi ada part-part yang kita mainkan tiba-tiba muncul di mana, yang dipotong-potong sehingga menjadi seperti istilahnya blue film ya, gitu loh. Padahal itu kan sebenarnya sebuah karya yang harusnya dihargai karena bukan kalau dia gini akhirnya menjadi image itu kalau dia pasti buka-bukaan. Kalau dia itu berani. Kalau kan bukan itunya, kita sebagai pemain film tuh bukan itunya, apalagi kita perempuan kan. Nah, tapi di industri ini begitu ngomong adegan ranjang atau intimasi, jadinya kayak jorok ya, gitu ya. Jadi maksudnya kita juga sebagai pemain, sebagai aktor mengharapkan supaya penontonnya juga jangan melihat itunya gitu loh, tapi apa yang kita mainkan dan cerita dari film itu. Yang kadang-kadang masih penonton kita tuh ya di Indonesia belum bisa menerima secara ini bentuk itu dia tadi. Bicara soal intimate scenes, 'cause I really want to advocate brave sets and brave space for us actors gitu terutama ya. Pekerjaan kita kan memang pada dasarnya udah aneh ya. Maksudnya kita kan main sandiwara-sandiwaraan dan jadi orang lain gitu kan. Dan ada beberapa approach sutradara yang memang approach-nya naturalism. Dan gimana caranya supaya itu datang secara natural juga gitu. Intimate scenes di dalam sebuah film itu tidak serta-merta terjadi, tidak dengan fluid terjadi. There's no spontaneous stuff.
ini aku bicara di set yang sehat ya, of course ya. There is a thing in the world now called intimacy coordinator and intimacy director, which is very important. Ketika ada satu orang ini yang datang ke dalam set kita gitu, produksi kita sebagai orang ketiga yang tidak punya kepentingan apapun kecuali untuk membuat safe space untuk seniman-senimannya, terutama para aktornya. Kenapa harus ada orang ketiganya? Karena dia tidak belong di hierarki sebuah produksi. Dan kita sebagai aktor juga harus, terutama orang Indonesia kan, kita kan paling nggak enakan bilang enggak. Ada beberapa workshop yang kita bisa lakukan gitu. Misalnya nih kayak kita workshop sama-sama gitu. Hari ini workshopnya khusus untuk consent workshop in saying no. Walaupun sebenarnya kita nggak apa-apa. Because we need to understand, we need to be able to say no di depan sutradara yang notabene adalah hierarki lebih tinggi dibanding kita. Sebagai aktor perempuan terutama perempuan ya, the system will not fail to see us as women kan, gitu. Jadi memang the inequality kan masih ada banget. Pasti ada sebagian dari kita atau mungkin kebanyakan dari kita yang aduh gue takut kalau gue bilang enggak nanti gue nggak di-calling lagi. Atau gue dibilang repot, nggak profesional, nggak totalitas, gitu. Apalagi perempuan, karena diksi perempuan sama laki-laki beda kan ya, gitu. Jadi memang ini ini PR sama-sama gitu. Jadi si intimacy coordinator ini melatih kita untuk bilang tidak di depan orang yang punya power. Dan itu sangat dominoes effect-nya gede banget gitu. Cause we had di Mendua kemarin we had an intimacy coordinator and it was so safe and it was so nyaman gitu jadinya gitu. Dan memang segala macam shot tuh diomongin. Kita bikinnya close set, cuman ada sekitar mungkin 15 orang di set itu. They make sure that we feel okay with the scene gitu. Jadi aktor juga nggak serta-merta harus ya udah you sign di sini ya lo harus melakukan apa aja yang director dan produser order. Oke, nah kalau buat Enzi sendiri nih ya, beberapa tahun terakhir kan digital streaming platform atau OTT baik nasional maupun internasional ini mulai dinikmati oleh banyak orang. Nah menurut kamu sendiri nih, kehadiran OTT ini membawa dampak seperti apa sih buat para aktor di Indonesia? Kalau buat aku ya jadi semakin banyak media, semakin banyak peluang juga sebenarnya. Maksudnya untuk kayak kita dapetin aktor atau aktris baru gitu. Tapi emang jadi jadi challenging juga. Jadi kayak takut banget kalau misalkan OTT ntar lama-lama jadi kayak sinetron kalau syutingnya misalkan. Atau terlalu banyak jadinya nggak ada kalau sekarang sih aku masih ngalamin kita syuting series jadi masih rasa film ya, masih diproses dengan baik, ada waktu pre-production yang juga jelas gitu. Cuman kalau menurut aku ngerasain lebih banyak positifnya sih kalau di aku, karena aku melihatnya dari sisi positifnya aja daripada negatifnya bikin pusing gitu ya. Jadi kayak ya aku jadi banyak tontonan, jadi banyak media yang bisa aku ekspor juga gitu, dan ya I'm happy for that gitu sih. Nah kalau Amanda sendiri gimana? Sama, dan kalau dari aku pribadi ini aku nggak tahu ya, mungkin bisa jadi benar, bisa jadi enggak. Dulu aku beberapa tahun yang lalu aku merasa aktor sinetron dan film tuh dua kubu yang beda banget. Gitu kayak, dan aku juga nggak tahu itu muncul dari mana. Di satu sisi gini, aku tidak menyalahkan, mungkin ada persepsi mengenai teman-teman kita di industri sinetron yang kok gitu-gitu aja sih. Mungkin karena memang kebutuhannya segitu gitu. Lo diminta cepat dan hanya diminta segitu, sedangkan aku termasuk orang yang mengalami dari sinetron ke film gitu, yang di satu sisi aku tahu teman-teman gue potensial banget coy gitu, tapi mana yang kesempatannya gitu loh, mana ruang buat dia menunjukkan itu gitu. Nah menurutku pribadi gitu ya, OTT ini salah satu bentuk media yang menurutku cukup menjembatani itu sih gitu. Jadi aku senang sekali melihat banyak teman-temanku juga yang lama maupun yang baru gitu, yang baru masuk di industrinya tuh juga punya kesempatan yang bisa mengeksplor peran, bisa mengeksplor karakter, cerita dan sebagainya gitu, dijembatani oleh OTT ini gitu. Tapi di satu sisi memang benar kata Enzi juga tadi gitu, kayak mungkin nggak ini juga bisa dijaga jadi satu produk yang tetap rapi gitu, tetap dengan waktu pre-production yang baik gitu, dengan cerita yang tetap dijaga gitu. Karena
arahnya kan sekarang semua ke sana ya gitu. Jadi emang jadi tricky nih untuk menjaga ini tetap bentuk produknya atau seriesnya seperti apa gitu. Jangan sampai juga yang tadi Enzi bilang gitu, jadi ya udahlah syutingnya sama aja, nggak ada waktu untuk persiapan dan sebagainya gitu. Hopefully enggak ya gitu, tapi so far ya sama sih, dari kemarin menjalani proses series tuh seru gitu dan termasuk proper dalam segi persiapan maupun syutingnya. Oke, nah terakhir nih Mbak Asri sebagai penutup, apa harapannya untuk dunia perfilman Indonesia? Harapannya dunia perfilman Indonesia menghargai perempuan ya. Amin. Ya maksudnya perempuan as an actor dan semua kru yang bekerja di dalamnya ya. Termasuk nggak ada sex abuse, nggak ada Sexual harassment. ya betul, nggak ada perempuan tuh dianggap menjadi objek ya gitu ya. Gitulah. Relate banget sama yang tadi masalah intimacy itu kan. Iya, betul. Itu kadang-kadang kita menjadi objek tuh sering banget. Yes. Kayak mereka nontonin adegan yang kapan lagi ngelihat Enzi ciuman, misalkan kapan lagi ngelihat Enzi adegan ini kayak gitu-gitu, atau ya jadi momentum aja bener. Nah itu mungkin jadi itu menjadi untuk kita nih para perempuan, jadi film itu benar-benar dihargai secara kualitas kita berakting, kualitas kualitas kita membentuk semua film atau OTT yang kita persembahkan secara dari hati yang paling dalam gitu, sehingga tidak menjadi itu tadi tuh potongan-potongan yang tampil di mana-mana. Yang sebenarnya itu nggak boleh loh ya sebenarnya. Sebetulnya nggak boleh. Gitu loh, dan itu kan tidak untuk publik kan. Kita maksudnya ada di sebuah film memang untuk film itu, bukan jadi konsumsi. Nah itu tuh kita mungkin belum punya pasalnya untuk bilang jangan, karena adegan kita ini memang untuk film, bukan untuk dipotong-potong Dan sehingga dibuat dengan sedemikian rupa ribetnya gitu kan. menjadi opini-opini yang nggak tahu maksudnya apa kan. Gak tau konteksnya juga ya Mbak. Iya. Nah itu, sehingga mudah-mudahan kita juga nih para perempuan terutama di film juga dengan adanya digital dan globalisasi ini kita punya kesempatan bukan cuma berkarir di Indonesia, tapi terbuka kan. Gitu. Tawaran-tawaran yang kita dapat bukan cuma dari Indonesia, dari segala penjuru, karena mereka melihat apa yang sudah kita buat kan, bukan cuma aktor dan aktrisnya, perempuan-perempuan seperti sutradara, terus juga kru-kru yang bertugas, para perempuan itu juga punya tawaran yang sama, nggak cuma di Indonesia. Jadi bisa nah itu kan artinya film naik kelas ya, ya nggak gitu. Jadi bukan cuma untuk konsumsi Indonesia, tapi kita going global, semua bisa menikmati. Karena panggungnya udah ada banget kan sekarang. Nah kalau Amanda sendiri harapannya untuk perfilman Indonesia? Sama sih kurang lebih kayak Mbak Asri, dan di satu sisi aku juga sama mengharapkan lebih banyak lagi filmmaker perempuan di sini, karena salah satu hal yang aku seneng ya dan aku banggakan kayak misalnya ya adanya misalnya kayak Mbak Gina Esnur gitu sebagai sutradara, ada Mbak Prita juga kan, ada Kamila Andini dan banyak. Aku senang ketika sutradara-sutradara perempuan ini tidak mempotret perempuan dengan kelompok usia tertentu sebagai satu dimensi gitu. Kayak misalnya dulu perempuan usia berapa pasti perannya jadi ibu gitu, atau perannya jadi istri seseorang. Tapi di berbagai film sekarang kita bisa melihat, misal di film yang Mbak Gina, siapa ibu-ibu tuh juga seorang ibu tuh juga kakaknya orang loh, kakaknya seseorang, temannya siapa, sepupunya siapa. Maksudnya dipotrenya tuh tidak hanya sebagai ibu gitu. Ya karena kan dalam kenyataannya kita perempuan multidimensi ya gitu, perannya banyak gitu. Nah aku sih berharap juga lebih banyak kesadaran tentang itu sih gitu, bahwa kita tuh bisa loh dipotret dan diceritakan dari berbagai sudut pandang. Kalau dariku gitu. Oke, nah Adinia, terakhir silakan, apa harapannya untuk dunia perfilman Indonesia? Kita semua jadi lebih berani dan juga bertanggung jawab atas keberanian itu sendiri sih, karena when you wanna do something with courage, it has accountability and responsibility as well gitu. Sebagai filmmaker perempuan juga terutama ya, malah justru dari
kita perempuan yang harus menguatkan sesama perempuan juga gitu, malah bukan saling menjatuhkan karena kita sesama perempuan gitu, karena sampai kapanpun di industri manapun the glass ceiling effect will be there gitu. Kita perempuan-perempuan justru yang ada di position of power tuh akan terus diterpa pertanyaan-pertanyaan. Terus nanti anak lu gimana? Terus nanti suami lu gimana? Terus nanti kalau di rumah gimana? Atau oh is it that time of the month? Those kind of question are not okay gitu, dan semoga kita semua juga lebih bisa sensible untuk melihat itu gitu, dan bisa dialog-dialog kayak gini tuh jadi bisa dinormalkan di dalam dialog sehari-hari gitu loh, gitu, kayak nggak tabu lagi, kita bisa saling menguatkan sesama perempuan, terutama sesama filmmaker perempuan gitu, dan ultimately creating a brave and safe space on set gitu, untuk kami bertutur cerita gitu, whether that an intimate scene atau fight scene atau scene biasa deh gitu ya. Kayak ganti baju aja deh, kita ganti baju kostum aja deh, kita kasih tempat yang layak gitu. Iya, karena memang beda gitu gimana juga, dan ketika perempuan yang bicara, diksinya sama laki-laki berbeda. Perempuan yang asertif itu mendadak bitchy, bukan asertif, tapi laki-laki yang asertif gitu kan. Gitu. Dan itu kalau tapi kayak, I mean that is itu problem dunia kan ya, itu nggak cuma negara kita yang memang secara patriarki itu jauh lebih kencang gitu patriarkinya. Jadi memang ya kita awareness-nya harus ditingkatkan sama-sama gitu, karena PR-nya buat semua sih, jadi nggak hanya cerita yang di frame tidak hanya dari kacamata perempuan, tapi juga produksi yang eksekusi environment produksinya juga harus aman, harus sehat gitu. Oke, nah NC terakhir silakan. Ini kayak semuanya udah dijelaskan. Jadi sabarnya aja, nggak boleh sama ya sih. Gitu. Makanya nih pressure ya gitu. Nah, tapi emang sudah terwakilkan banget sih semuanya. Cuman mungkin dari aku kayak sebagai penikmat film deh, di industri film kita lebih mengapresiasi juga film-film Indonesia gitu loh. Jadi kita udah susah payah nih, maksudnya kita semua di sini juga sebagai filmmaker udah susah payah membuat film yang mudah-mudahan insya Allah baik dan memberikan dampak positif ataupun menjadi contoh gitu, yang capture sesuatu tapi at least dinikmati aja gitu. Nggak apa-apa dikritik, boleh kalau kritik itu membaik gitu mencekam kan. loh scoringnya. Terus cuman yang Tapi tadi nontonnya di potongan-potongan tempat yang bener ya. nah tuh kayak gitu-gitu. Tapi nontonnya itu loh bentuk menghargainya dengan nonton di tempat yang benar. Jangan dari bikin potongan-potongan kayak gitu. Terus ya udahlah, nikmati dan hargai dan apresiasi aja karya-karya teman-teman filmmaker kita gitu. Oke, thank you Enzi, Adinia, Amanda dan Basri. Thank you sudah meluangkan waktunya untuk hadir chat Her World a Chat with Special. Thank you semuanya. Dan pastinya aku mau ucapin all the best for the upcoming project-nya. Sukses selalu untuk semuanya dan semoga harapannya juga cepat terkabul. Kita tunggu ya Mbak Asri buat perannya jadi pembunuh ya Mbak Asri. Oke, kita siap nonton Mbak Asri. Oke, buat Her World Indonesia viewers, thank you for watching this. Akhir kata saya Afrin Ong, pamit sampai jumpa. Bye.